Assalamualaikum sahabat Islami keren dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Azmi, tidak pakai gus di awal, untuk menemani dan memberikan informasi dengan ciri khas saya sendiri, the one and only, yang tidak bermaksud merendahkan siapapun di sini, tapi hanya untuk saling berbagi sekaligus memeriahkan channel Islami yang semakin sepi. Sahabat Islami keren, Nabi Soleh alaihissalam merupakan Nabi dan Rasul kedua dari bangsa Arab setelah Nabi Hud alaihissalam. Beliau diutus Allah untuk memberi peringatan dan juga mengajak kaumnya, yaitu kaum Tsamud, untuk kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan perbuatan maksiat yang menjerumuskan kaumnya ke dalam kesesatan. Namun seperti apakah kisahnya? Di sini kita akan mencoba membahas selengkap-lengkapnya. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe, komen, dan share agar kalian termasuk orang-orang yang peduli pada agama, agar mendapat banyak pahala, juga agar mendapat wawasan baru untuk anda, dan tentunya juga agar saya terngiang-ngiang pada kalian semua. Kisahnya setelah intro, mohon saksikan bersama-sama. Sedikit kisah dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa pada ketika sebelum kelahiran Nabi Soleh alaihissalam, ayah Nabi Soleh yang bernama Kanu ialah seorang yang mengurus berhala-berhala yang disembah oleh kaum Tsamud. Pada suatu hari saat Kanu ini sedang bersujud kepada berhala tersebut, berhala yang paling besar yang ada di sana malah menundukkan kepalanya kepada Kanu sambil berkata, "Hai Kanu, sesungguhnya engkau akan mempunyai keturunan yang akan menjadi nabi yang akan diutus kepada kaum, yaitu kaum Tsamud." Kanu yang mengalami kejadian tersebut tentunya sangat kaget, karena selama ini berhala itu belum pernah menundukkan kepalanya apalagi berbicara padanya. Lantas ia pun lari terbirit-birit dong meninggalkan tempat tersebut dan segera pulang ke rumahnya. Pada malamnya, Allah mengutus seorang malaikat dalam bentuk seekor burung. Lalu si burung itu menuntun dan membawa Kanu ke sebuah lembah yang terdapat banyak pepohonan dan sumber air di sana. Setelah pagi menjelang, Kanu yang sedang berjalan-jalan di lembah tersebut pun melihat sebuah gunung yang tinggi, dan ia juga melihat terdapat sebuah gua di gunung tersebut. Kanu yang penasaran dengan gunung itu mulai mendaki ke sana, dan ia juga memasuki gua yang dijumpainya di gunung tersebut. Pada saat Kanu berada di dalam gua tersebut, Allah lalu membuatnya tertidur di dalam gua tersebut dalam waktu yang lama. Di sisi lain, karena kehilangan orang yang mengurusi berhala-berhala kaum Tsamud, lantas membuat raja kabilah mereka mencari keberadaan Kanu tersebut. Namun karena sang raja tetap saja tidak menemukan Kanu, akhirnya sang raja pun mengangkat orang lain sebagai pengurus berhala-berhala mereka untuk menggantikan posisi Kanu. Beralih ke sisi lain, istri Kanu yang merasa sangat kehilangan terus menangis siang dan malam secara non-stop. Untuk kepentingan cerita, kita sebut saja namanya Fulana. Hingga berlalu waktu 100 tahun kehilangan sang suami yaitu Kanu, Fulana masih saja menangisi kepergian yang tak ada kabar itu. Emang ada istri zaman sekarang begini? Asyulit. Lanjut, hingga tibalah masa Allah mengutus seekor burung gagak ke rumahnya. Burung gagak itu pun berdiri dan menari-nari sambil bersuara di atas pintu rumah tersebut. Fulana yang melihat itu pun langsung menghampirinya dan ia pun berkata, "Betapa indahnya suaramu." Dengan seizin Allah, burung gagak itu pun bisa berbicara dengan berkata kepada Fulana, "Aku adalah burung yang diutus oleh Allah kepada Qabil anak Adam setelah ia menghabisi Habil saudaranya, agar aku memperlihatkan bagaimana seharusnya ia mengubur mayat saudaranya itu." Burung itu pun kembali bertanya, "Apa gerangan yang membuatmu terus menangis?" Fulana menjawab, "Sudah 100 tahun suamiku hilang." Burung gagak itu kembali berkata, "Maukah engkau aku bawa kepadanya?" Lalu Fulana menjawab, "Menakjubkan sekali jika engkau bisa membawaku menemuinya." Burung itu kembali berkata, "Apakah engkau heran dengan ketetapan Allah?" Lalu burung gagak itu pun langsung terbang menuju lokasi Kanu ditidurkan Allah. Fulana yang melihat itu langsung berdiri dan berlari mengikuti burung gagak yang terbang di depannya. Walaupun kejadian tersebut terjadi tengah malam, namun Fulana sama sekali tidak merasa lelah dan capek atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Setelah sampai di lokasi tersebut, lalu si burung gagak bertengger di pintu gua dan menyuruh Fulana untuk masuk ke dalam gua tersebut. Ketika Fulana sudah berada di dalam gua, ia pun melihat suaminya yang sedang tertidur sangat nyenyak di sana. Burung gagak lalu mendekati Kanu dan berkata,
"Wahai Kanuk, bangunlah dengan kuasa Allah." Mendengar itu, Kanuk pun bangun dan langsung duduk di pembaringannya. Kemudian Fulana langsung menghampiri suaminya dan mereka pun berpelukan. Anda pasti tahu dong selanjutnya apa yang terjadi jika suami istri bertemu setelah lama berpisah, ya kan? Dan ya, mereka pun bersenggama ataupun berinvestasi. Lalu hasil dari investasi tersebut membuat Fulana mengandung cabang bayi, namun sayangnya juga membuat Kanuk langsung meninggal pada saat itu juga. Setelah kejadian luar biasa pada malam itu, burung gagak kembali menuntun Fulana untuk kembali ke desanya yakni Al-Hijr dengan membawa benih yang telah ditaburkan oleh mendiang Kanuk sebelumnya. Dan setelah kandungan tersebut sempurna, maka lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan agama. Inilah dia, Nabi Soleh yang diutus pada kaum Tsamud. Sahabat Islami keren, menurut Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas radhiyallahu anhu, Nabi Soleh lahir pada malam Jumat di bulan Muharram, yakni dari ayah yang bernama Kanuk. Namun jika menurut Imam Tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, silsilah Nabi Soleh ialah dari Abed bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Tamud bin Abir bin Iram ataupun Aram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Hanya Allah yang tahu. Nabi Soleh hidup kira-kira pada tahun 2150 sebelum Masehi. Beliau menetap di suatu lembah yang bernama Al-Hijr, yakni sebagai Rasul utusan Allah kepada kaum Tsamud yang telah kufar kepada Allah. Beliau merupakan Nabi dan Rasul urutan kelima dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Meski Nabi Soleh alaihissalam lahir dan besar di tengah-tengah kaum Tsamud yang menyembah berhala, namun beliau justru dikenal sebagai orang yang bijaksana, cerdas, serta berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Oleh sebab itu, kaum Tsamud selalu memuji budi pekertinya dan sangat berharap Nabi Soleh alaihissalam kelak akan memberikan petunjuk dan solusi ketika mereka mengalami kesulitan. Bahkan sebelum Nabi Soleh alaihissalam berdakwah di sana, kaum Tsamud sangat berharap bahwa Nabi Soleh alaihissalam akan meneruskan tradisi turun-temurun mereka yakni menyembah berhala. Kaum Tsamud ini merupakan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Mereka merupakan kaum yang hidup bergelimangan dengan nikmat dari Allah, bahkan mereka berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi kala itu. Namun sayang beribu sayang, mereka justru melupakan segala pemberian Allah dan justru hidup penuh kemaksiatan bahkan sampai tidak mau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Silahkan tonton video sebelum ini agar kalian faham bagaimana kehidupan kaum Tsamud sebelum diazab Allah Azza wa Jalla. Lanjut, karena kekufuran kaum Tsamud makin menjadi-jadi, lalu Allah mengutus seorang yakni Nabi Soleh kepada mereka agar Rasul tersebut mengingatkan dan menuntun kaum itu kembali kepada petunjuk yang benar. Hal ini membuktikan betapa sayang dan kasihnya Allah kepada kaum Tsamud, karena Allah tidak langsung mengazab suatu kaum jika kepada kaum tersebut belum datang seorang Rasul di sana. Kembali ke sisi Nabi Soleh alaihissalam. Pada usia beliau mencapai 40 tahun, ketika Nabi Soleh telah diangkat menjadi Rasul, maka mulailah beliau menyerukan dan memberi dakwah kepada kaum Tsamud. Beliau mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Maka berkatalah Nabi Soleh alaihissalam seperti yang tertaut dalam Al-Quran. Wa ila Tsamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi ataupun tanah dan menjadikanmu pemakmurannya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha memperkenankan doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Sahabat Islami keren, dengan adanya dakwah dari Nabi Soleh alaihissalam ini, maka kini kaum Tsamud menjadi terbelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang memilih beriman dan kelompok yang memilih tetap kufar. Kelompok yang beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam dipimpin oleh Junda' bin Ammar bin Mihlat bin Labid bin Jawas. Dia merupakan salah satu tokoh pemuka kaum Tsamud yang menemukan kemuliaan dalam Islam. Sedangkan kelompok yang menentang ajaran Allah dipimpin oleh Du'ad bin Umar bin Labid al-Hibab dan Rubab bin So'ar bin Jalmas. Kelompok inilah yang menghalang-halangi Syihab bin Al-Khalifah untuk masuk Islam ketika diajak oleh pamannya yaitu Junda' bin Ammar. Syihab bin Al-Khalifah ini merupakan tokoh penting kaum Tsamud. Ia pun padahal sudah percaya dengan ajaran yang dibawa Nabi Soleh alaihissalam. Namun karena terus didesak oleh kelompok Du'ad bin Ammar dan Rabab bin So'ar, akhirnya ia memilih tetap berada dalam kepercayaan lama mereka.
Hal inilah yang mengundang seseorang yang telah beriman angkat bicara menyayangkan sikap Syihab bin Al-Khalifah yang justru memilih berpaling setelah menemukan hidayah hanya karena desakan kelompok laknat itu. Orang mukmin yang angkat bicara tersebut bernama Mahrash bin Ghanamah bin Tamil. Semoga Allah selalu merahmati orang-orang yang beriman. Kembali ke sisi Nabi Soleh alaihissalam. Tatkala Nabi Soleh menyerukan kebenaran, pemuka kaum Thamud justru berkata bahwa Nabi Soleh alaihissalam ialah orang yang sudah terkena sihir, sehingga ia tidak menyadari apa yang sedang ia katakan. Begitulah anggapan dan ejekan yang dilayangkan mereka kepada Rasul yang peduli kepada mereka. Walaupun begitu banyak celaan dan hinaan yang diterima Nabi Soleh alaihissalam, namun beliau senantiasa tetap mendakwahi mereka dengan kelembutan. Beliau selalu memperlihatkan kecerdasan dan keindahan dalam menyuruh umatnya kepada kebaikan. Lalu tibalah masa di mana golongan kaum Thamud yang masih kufar berkata seperti yang tertaut dalam Al-Quran, "Ma anta illa basyarum mithluna, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin." Yang artinya, engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Lalu Nabi Soleh alaihissalam pun menjawab seperti yang tertaut dalam Al-Quran. Qala hadhihi naqatul laha shirbu wa lakum shirbu yaumin ma'lum wa la tamassuha bisu fayakhudhakum adzabu yaumin 'adzim. Yang artinya, Nabi Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari-hari tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155 sampai 156. Sahabat Islami keren, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa pada suatu hari ketika kaum Thamud sedang berada di suatu tempat, Nabi Soleh alaihissalam datang kepada mereka untuk mengajak mereka agar hanya mengesahkan Allah semata. Lalu kemudian orang-orang di sana membuat permintaan yang mustahil kepada Nabi Soleh alaihissalam, yaitu dengan berkata, apakah anda dapat mengeluarkan dari batu besar ini seekor unta yang bergana begini? Sambil menunjuk batu besar yang ada di sana. Nabi Soleh alaihissalam kembali bertanya kepada mereka, bagaimana jika aku mengabulkan permintaan kalian itu? Apakah kalian akan beriman kepada apa yang aku bawa? Dan apakah kalian akan membenarkan kerasulanku serta apa penyebab aku diutus? Mereka pun serentak menjawab, yes, of course. Karena Nabi Soleh alaihissalam memegang dan mempercayai janji mereka, lantas beliau pun menuju tempat solatnya dan mengerjakan solat sesuai syariat yang dibawanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan kaum Thamud tersebut. Maka Allah hanya perlu menyuruh batu yang dimaksud mereka tadi untuk menjadi unta betina yang sedang hamil 10 bulan, sesuai dengan kriteria dan permintaan mereka kala itu. Begitu unta betina itu muncul, mereka menyaksikan peristiwa yang agung tersebut sebagai penglihatan yang sangat mengagumkan, mencengangkan, kekuasaan yang hebat, serta dalil ataupun bukti yang tak dapat terbantahkan. Sehingga banyak dari mereka yang melihat itu mulai beriman kepada Nabi Soleh. Namun jika secara overall atau keseluruhan kaum Thamud, mereka tetap memilih dalam kesesatan, kekufaran, keingkaran, dan juga kelaknatan dalam brengsek. Saya pula yang geram sama sifat mereka. Kalau saja nggak dilarang YouTube, sungguh banyak sekali kata-kata mutiara untuk mereka. Ya sudahlah. Lanjut, dengan adanya unta tersebut, Allah lalu mewahyukan kepada Nabi Soleh agar memberitahukan kepada kaum Thamud baik yang beriman maupun yang tidak beriman untuk membiarkan unta betina tersebut hidup damai berdampingan dengan mereka. Maka berkatalah Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, ini adalah unta Allah, sebagai sebuah tanda bagi kalian. Biarkanlah dia makan di bumi Allah manapun yang ia kehendaki. Dan janganlah kalian menyakitinya jika kalian tidak ingin ditimpa azab. Dan unta ini memiliki hak untuk minum sama seperti kalian, masing-masing pada hari yang telah ditentukan. Seperti yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa kaum Thamud ini memiliki sumber air dari sumur mereka. Di sanalah maksud Nabi Soleh alaihissalam kalau unta tersebut mendapatkan jatah minum pada hari-hari yang telah ditentukan. Gitu ya. Singkat cerita, mengingat saya harus segera berangkat ke hajatan di rumah Bang Dominic Torettos, unta yang dulu masih mengandung, kini telah melahirkan seekor anaknya karena saking lamanya dia berada di tengah-tengah kaum Thamud itu. Kaum Thamud yang kufar memang sedari dulu tidak menyukai kehadiran unta betina tersebut, kini mulai melakukan penyiksaan kepada sang unta Allah dengan cara menghalang-halanginya saat ia mencoba minum air di sumur mereka pada hari jatah si unta.
Kendati demikian, mereka justru tetap saja memerah susu si unta meskipun unta tersebut sudah sangat haus. Ini merupakan bentuk perlawanan awal dari mereka kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Waktu terus bergulir, mereka pun mulai merencanakan pembunuhan terhadap unta tersebut. Karena mereka mulai mengeluh bahwa unta yang besar tersebut sanggup meminum habis air mereka dan juga beralasan gara-gara unta tersebut hewan-hewan ternak mereka menjadi ketakutan. Maka muncullah berbagai nama pada saat merencanakan perbuatan yang kurang ajar tersebut. Sahabat Islami keren, Imam Ibnu Jarir dan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa pada masa itu ada dua orang wanita yang sangat berambisi pada rencana tersebut. Yang pertama bernama Soduk binti Al-Mihya Ibnu Zuhair bin Al-Mukhtar. Ia merupakan seorang wanita yang mempunyai kedudukan terhormat, kaya dan cantik. Ia pernah menikah dengan orang muslim dari kalangan kaum Tsamud. Tetapi kemudian ia menceraikan lelaki itu. Lalu si Soduk ini memanggil seorang lelaki yang bernama Al-Hubab dan menawarkan diri jika Al-Hubab dapat membunuh unta Nabi Soleh, maka si Soduk akan menikah dengannya. Namun, karena tahu apa akibatnya, Al-Hubab menolak tawaran tersebut. Atas penolakan itu, kemudian si Soduk lanjut memanggil sepupunya yang bernama Masda' bin Mahrad bin Al-Mahya, dan ia pun menerima tawaran tersebut. Bagaimana nggak terima coba? Memang si Masda' inilah yang memimpin kelompok kufar tersebut. Lanjut, dan wanita kedua bernama Unaizah binti Hunaim bin Majlas yang terkenal dengan julukan Ummu Uthman. Ia adalah seorang wanita kufar yang sudah tua, yang mempunyai beberapa orang putri yang cantik-cantik serta mempunyai harta yang sangat-sangat banyak. Suaminya bernama Du'ab bin Umar. Ya, itulah salah satu pimpinan kelompok kufar yang telah kita sebutkan tadi. Lalu, si tua angka Unaizah ini menawarkan kepada seorang pemuda yang bernama Qidar bin Salif dengan berkata, "Aku akan memberikan 4 putriku kepada engkau, siapa saja yang engkau suka, jika kau benar-benar telah membunuh unta milik Soleh tersebut." Maka kedua pemuda tersebut yaitu Masda' dan Qidar pun mulai menyusun rencana pembunuhan serta dibantu 7 orang lain dari kalangan kaum Tsamud untuk melancarkan aksi laknat tersebut. Dan hal ini pun diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang artinya, di kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. Quran Surah An-Naml ayat 48. Untuk melancarkan rencana tersebut, mereka menyusun taktik persekongkolan dengan kabilah-kabilah yang lain di antara mereka. Akhirnya mereka berangkat dan mengintai unta betina milik Nabi Soleh dengan cara Qidar dan Masda' bersembunyi di samping bongkahan batu yang menjadi jalan unta tersebut. Dan pada ketika unta itu berjalan melewati lokasi pengawasan Masda', maka ia langsung memanah unta tersebut sehingga tepat mengenai tulang betisnya. Di waktu bersamaan, si tua Unaizah keluar dan menyuruh gadis-gadisnya yang cantik untuk memperlihatkan diri kepada Qidar dan kelompoknya. Qidar yang melihat itu tentunya menjadi tambah semangat dan ia pun langsung menghujam pedang dengan kerasnya ke arah unta tersebut sehingga urat kaki unta tersebut putus dan membuat unta itu jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian, Qidar berteriak keras memperingatkan anak unta itu, lalu menusuk leher unta betina tersebut dan menyembelihnya. Kurang ajar. Sementara anak unta itu lari ke puncak gunung dan di sana ia berdoa sebanyak 3 kali. Syekh Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari seorang yang mendengar Hasan Al-Basri bahwa anak unta itu mengatakan, "Ya Tuhanku, di mana ibuku?" Dan ada juga yang mengatakan bahwa 9 orang pemuda tersebut juga memburu anak unta itu. Lalu mereka membunuhnya juga. Kurang ajar. Tak cukup sampai di situ, mereka juga makin menyombongkan diri dengan menentang Nabi Soleh alaihissalam untuk segera menurunkan azab kepada mereka. Sebenarnya, rencana kaum Tsamud ini jauh lebih mengerikan jika seandainya kembali kita kupas, mengingat betapa teganya hati manusia ini kepada mukjizat yang mereka minta sendiri. Tapi karena mengingat durasi yang sudah sangat panjang, saya takutnya nanti kalian malah bosan gegara itu. Mungkin akan kita bahas pada video yang akan datang insyaAllah. Gitu ya. Lanjut, para ulama menyebutkan bahwa ketika unta itu terpelanting ke tanah, lalu mereka beramai-ramai membunuh dan memotongnya dengan pedang mereka. Dan ketika anak unta itu mengetahui akan hal yang menimpa ibunya, ia berlari menjauhi orang-orang kufar itu dengan berlari ke atas gunung. Di sanalah ia melenguh sebanyak 3 kali. Sahabat Islami keren, setelah mereka melakukan pembunuhan keji itu, 9 orang lelaki tersebut pun pergi ke pusat kota dengan merasa bangga. Dan lebih parahnya lagi, mereka disambut oleh penduduk di sana bak pahlawan yang baru pulang dari medan pertempuran.
Tanpa rasa bersalah, mereka menemui Nabiullah Saleh alaihissalam sembari berkata, "Cobalah datangkan azab yang kau ancamkan dulu jika kau termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Kurang ajar. Dengan hati yang sangat sedih, Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, dan terimalah ganjaranmu pada hari keempat." Mampus lu. Sahabat Islami keren, pembunuhan terhadap unta tersebut mereka lakukan pada hari Rabu. Dan pada sore harinya, mereka bukannya bertaubat semasa masih ada kesempatan, ke-9 orang yang sama bahkan masih sempat-sempatnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh alaihissalam serta keluarganya pada malamnya nanti. Rencana mereka yang sudah bulat dan mulai berkecamuk, maka ketika malam tiba mereka bermaksud mendatangi Nabi Saleh alaihissalam untuk menghabisinya. Namun Allah menggagalkan rencana tersebut dengan cara mengirimkan batu-batu yang melempari ke-9 orang tersebut dan mengirim mereka lebih dulu ke neraka sebelum kaum Tsamud yang lain menyusul mereka. Mampus lu. Keesokan harinya, yakni pada hari Kamis yang merupakan hari pertama dari ketentuan azab mereka, wajah kaum Tsamud mendadak menjadi menguning persis seperti yang diancamkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Dan pada sore harinya mereka semua berkata, "Oh, sehari telah berlalu dari ketentuan 3 hari yang dijanjikan Saleh." Lalu pada hari Jumat yaitu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Di sore hari itu mereka semua berteriak mengadu, "Aduh, telah berlalu 2 hari dari ketentuan disegerakan turunnya azab kepada kita." Dan pada hari ketiga dari deadline mereka, yakni pada hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Di sore hari itu, mereka semua berteriak histeris, "Oh, sungguh benar-benar tiba saatnya turun azab." Sebelum memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Hati mereka tak karuan, kecemasan dan ketakutan menyelimuti setiap detik kehidupan. Mereka berada pada kondisi tercekam oleh ketakutan yang luar biasa dan tak bisa dihindarkan. Serta tak tahu apa yang harus mereka lakukan, hanya bisa berkata dalam pikiran, azab apakah yang akan ditimpakan. Ketika matahari terbit di hari Ahad sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Saleh alaihissalam, terdengarlah suara yang amat sangat keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka, sehingga nyawa-nyawa mereka semua hilang melayang. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh kaum Tsamud yang bergelimangan tak bernyawa. Suasana pun menjadi hening dan beku. Semuanya telah menjadi bangkai dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Para ulama mengatakan bahwa hanya tersisa seorang budak perempuan kufar yang ada di sana. Mungkin kita akan membahasnya pada waktu yang akan datang insya-Allah. Pantau terus perkembangan channel Islami Keren ya teman-teman, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kalian. Gitu ya. Sedikit flashback ke belakang, yakni pada hari pertama turunnya azab, Nabi Saleh alaihissalam beserta pengikutnya yang telah beriman telah meninggalkan desa tersebut agar kejadian yang menimpa kaum Tsamud tidak berimbas kepada mereka. Allah menyelamatkan Nabi Saleh beserta orang mukmin tersebut dengan rahmat dan kemuliaan daripadanya. Dalam sebuah pendapat mengatakan bahwa setelah kaum Tsamud matoi bergelimpangan, kemudian beliau mendatangi mayat mereka sambil berkata seperti yang tercantum dalam Al-Quran, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Yang artinya, kemudian Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Quran Surah Al-A'raf ayat 79. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sewaktu sebelum turunnya azab, Nabi Saleh alaihissalam beserta pengikutnya berhijrah ke negeri Palestina dan tidak kembali lagi ke sana, yaitu ke lembah Al-Hijr. Begitu juga mengenai makam beliau, ada yang mengatakan berada di Mesir dan ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa makam beliau berada di Hadramaut, Yaman. Mungkin ada pendapat ulama lain dari teman-teman. Silahkan sharing di komen agar kita saling membuka wawasan. Gitu ya. Sahabat Islami Keren, begitulah kisah Nabi Saleh yang mendakwahi kaum Tsamud yang teramat sangat durhaka. Begitu banyak pelajaran dari kisah tersebut bagi orang-orang yang peka. Namun bagi saya yang tidak cerdas, cukuplah satu pelajaran yang bisa saya petik dari kisah itu, yaitu jika diberi nasihat, lihatlah apa perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.